Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah al-kamakol ma'asyurul kurama wal fudula, para bapak alim ulama, para bapak kiai, sesepuh, bispo, wabil khusus jami'i masyayikhina wa jami'i ustadina wa khususan murabiruhina, semua mahasantri, akademisi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai reformis dunia, sang proklamator Islam. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para mahasantri akademis yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas tentang siwakan dan tentang beberapa hal yang menjadi prioritas, bahkan menjadi fardunya wudu, sehingga hal-hal yang perlu digarisbawahi ini ada beberapa macam. Mohon ini nanti kepada mahasantri khususnya untuk meneliti dan menelaah terkait fardunya wudu. Oleh karena itu marilah kita muhadharah terlebih dahulu untuk menyambungkan sanad keilmuan kita kepada para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita. Semoga apa yang kita proses ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat khusus bagi saya pribadi dan khusus kepada mahasantri semuanya. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ala hadinat sholika wa ala kulli man wa as-salafu sholih, khususan jami'i masyayikhina wa jami'i ustadina. Syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki kun fasal suci. Walaya juzulan ora wenang apa istimalu awani zahabi, ampreh nggunakake pira-pira wadah emas, wal fiddati lan seloko perak, wal fiddati lan seloko perak. Waya juzulan wenang apa istimalu ghairihima, ampreh nggunakake saliyane zafiddah, minal awani nyatane saking pira-pira wadah, minal awani nyatane saking pira-pira wadah. Jadi pada pasal ini menerangkan tentang bejana ataupun wadah yang terbuat dari perak, ya, yang terbuat dari perak dan terbuat dari emas. Nah, itu menggunakan itu tidak diperbolehkan apabila wadah tersebut itu memang benar-benar terbuat dari emas ataupun terbuat dari perak.
piring perak, piring emas itu pun juga tidak boleh digunakan. Lah waya juzu istimalu ghairi minal awani. Adapun wadah-wadah ataupun bejana yang memang terbuat dari selain emas dan perak itu boleh digunakan. Nah, yaitu fasol pada permasalahan wadah ataupun awan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasol suci. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahab den sunatake fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Ila ba'da zawali angin ing dalem sakwise lingsir. Liso ini kedue wong kang poso. Siwakan itu disunahkan pada setiap waktu, setiap kesempatan, dimanapun dan kapanpun berada. Nah, itu siwakan hukumnya mustahab pun. Ila ba'da zawali li shaimi, kecuali bagi seseorang yang berpuasa dan melakukan siwakan setelah tergelincirnya matahari. Setelah tergelincirnya matahari, ya. Ini tidak disunahkan. Berarti muqabilu sunnah adalah makruh secara dobit loh ya, secara dobit. Wahwa utawi siwakan fisalah sati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan iku asaddu luwih banget apan istibaban oleh den sunatake. Siwakan pada 3 waktu itu lebih disunahkan ya. Hukum awal atau hukum dasar siwakan itu adalah sunnah. Tetapi apabila dilakukan pada 3 waktu ini akan lebih mendapat kesunahan. Pertama ngindat taghayyuril fami ing dalam ari kalane owae tutuk min uzmin saking meneng suwi wa ghairihi lan liyane uzmun. Pertama ketika berubahnya bau mulut, nah, disebabkan karena diam yang terlalu lama ataupun yang lain. Yang lain ini bisa dimaknai memakan sesuatu hal yang kareh, ya, yang kareh, misalkan pete, terus jengkol. Nah, itu juga termasuk hal-hal yang mempengaruhi perubahan bau mulut. Dan ketika bau mulut ini sudah berubah, maka hukum siwakan ini asadu istibaban. Wa indal qiyamilan ing dalem ari kalane ngadeg. Wa indal qiyamilan ing dalem ari kalane ngadeg tegese tangi minan naumi saking turu. Nah, minan naumi saking turu. Dan yang kedua itu ketika bangun tidur, ya, ketika bangun tidur itu siwakan diperbolehkan, malah justru asadu istibaban, lebih disunahkan ya. Ketika bangun tidur itu sunah lebih disunahkan siwakan. Wa indal qiyamilan nomor telune ing dalam ari kalane jumeneng ila sholati maring sholat. Dan yang ketiga itu berdiri hendak melakukan sholat, itu juga disunahkan asadu istibaban. Jadi para kawan-kawan mas santri yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu dicatat ketika semuanya ini memperhatikan tentang siwakan. Pada dasarnya hukum daripada siwakan itu sunnah, akan tetapi lebih disunahkan lagi pada saat
Pertama yaitu ketika berubahnya bau mulut, kedua ketika bangun tidur, dan ketiga ketika hendak melakukan sholat. Nah, catatannya apabila orang yang berpuasa itu melakukan siwakan, itu hendaknya sebelum tergelincirnya matahari. Apabila dilakukan setelah tergelincirnya matahari, maka siwakan itu hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal suci. Wa furudul wudu utai pira-pira fardune wudu iku sitatu asya ana 6 pira-pira suci-suci. Aniyatu suci niat nginda ghuslil wajhi ing dalem arikalane mbasuh wajah. Wa ghuslil wajhi lan mbasuh wajah. Wa ghuslil yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap setengah sirah. Wa ghuslur rijlain lan basuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring polok loro. Wa tartibulan urut ngalama ing ngatasé perkara zakarna kang nutur sapa ingsun ing pasal selanjutnya adalah fardunya wudu. Ya. Perlu diketahui wudu itu adalah sesuatu hal yang dilakukan guna untuk melaksanakan fardu, untuk melaksanakan wajib. Maka wudu itu hukumnya wajib karena dilakukan untuk memenuhi perkara wajib. Wudu untuk melakukan sholat berarti wudunya wajib. Nah, misalkan wudu untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah, maka hukumnya wudu sunnah. Furudul wudu ya. Fardunya wudu itu ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama itu adalah niat. Niat ketika membasuh wajah. Lah, pembahasan tentang niat ini banyak sekali. Ada kalanya secara bersamaan. Ini harus selesai ya. Niat itu harus selesai ketika membasuh muka. Ada kalanya. Yang penting awal pun ini tidak bersama-sama. Ini ketika akhir bersama, ini juga diperbolehkan. Misalkan gini, nawaitu doa li raf'il hadas itu boleh ya. Ada kalanya nawaitu doa li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala itu juga boleh. Jadi ketika tangan ini menyentuh bagian kepala ya, bagian muka ya, ini sudah melakukan niat. Berbeda ketika membasuh muka dulu, terus kemudian ketika berada di tengah-tengahnya ini baru nawaitu wudu ali rafil hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Lah, itu tidak apa-apa. Meskipun beda, itu pun juga diperbolehkan. Jadi ada kalanya yang pertama ketika menyentuh muka langsung niat, ada kalanya ketika sudah mendapat separuh itu baru niat. Itu pun juga tidak apa-apa, tetap diperbolehkan. Yang kedua wa ghuslul wajhi, membasuh muka ya, membasuh muka. Jadi kalau kita memperhatikan batasan-batasan muka dari awal sampai akhir ya, dari atas sampai bawah, terus kemudian dari samping sampai samping ya. Ini mimana biti sya'ri roksi ya. Artinya apa? Ketika tumbuhnya rambut itu ya di situ batas awal kita melakukan wudu ya, membasuh muka di situ ya. Jadi misalkan batas awalnya di sini. Nah, ini berarti batasan muka. Kalau yang nyamping itu sampai sini. Ya, sampai sini ini harus terbasuh. Nah, terus kemudian sampai ini juga harus terbasuh. Maka
yang perlu dibasuh ini adalah sesuatu yang berada di luar, ya, di luar. Jadi ini hati-hati. Kadang-kadang kita wudhu cuma gini. Nah, sementara tidak memperhatikan khat-khat atau batasan-batasan daripada muka. Nah, ini harus diperhatikan. Terus kemudian yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai siku. Terus yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, ya. Sebagian dari kepala, ya, dari rambut kepala. Maka ini harus basah dari ujung sampai pangkal, itu harus basah. Tidak boleh kemudian bagi yang cewek, ya, itu wudhu karena rambutnya panjang itu yang dibasuh pucuknya tok. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Terus kemudian yang kelima itu adalah wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Terus kemudian wa tartibu ngalamat dzakarnahu, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, sahabat-sahabat, kawan-kawan yang berbahagia, Mas santri akademisi yang saya hormati, kiranya itu saja dulu sementara pertemuan kita pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat, dapat memberikan berkah kepada semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.